Om Swastiastu. Di sini saya I Gusti Ngurah Agung Krisna Wibawa dari kelas 12G dan absen 12 akan mewawancarai dua siswa yang akan saya pilih mengenai dekadensi moral terhadap budaya flexing. Selain itu, saya merupakan anggota kelompok Tamoksa. Baik, marilah ikut perjalanan saya. Selamat siang, Dek. Dek, apakah ini mobil Adik? Iya. Wah, keren juga ya. Jadi, kalau boleh tahu di mana perpustakaan terdekat, Dek? Oh, baik, ikuti kami, Kak. Oh ya. Sebelum itu saya ingin bertanya, Adik. Adik namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Putu Putra Adnyana Yoga sebagai narasumber dan teman saya. Saya Imadi Darmawan sebagai narasumber kedua. Oke. Jadi, apakah di sini saya boleh menanyakan Adik tentang dekadensi moral terhadap budaya flexing? Boleh? Oke. Perkenalkan, nama saya Putu Kifa Kanda Parameswara absen 35. Dan saya Pandi Putogo Sedi Pratama absen 34. Saya Muhammad Jasan nomor absen 22. Kami sebagai videografer dan editing. Silakan simak video berikut ini. Mana perpustakaannya, Dek? Di sini. Oh iya. Duluan. Perkenalkan saya Agung Krisna. Saya Yuda. Ya Yuda. Perkenalkan saya Agung Krisna. Saya Putra. Baik, Putra. Di sini saya akan menanyakan tentang dekadensi moral terhadap budaya flexing. Jadi saya sudah membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan budaya flexing? Menurut saya, budaya flexing adalah orang pamer yang memamerkan harta, prestasi, atau gaya hidup mewah secara berlebihan untuk mendapatkan pengakuan sosial pada masyarakat. Oh, oke. Jadi kan tadi Anda sudah menyebutkan pengertiannya. Jadi saya ingin bertanya lagi, mengapa budaya flexing disebut sebagai bentuk dekadensi norma dan moral maksudnya? Nah, mungkin dari saya, mungkin gini ya, karena budaya ini kan menggeser nilai moral. Habis itu seperti kesederhanaan dan kejujuran itu kurang sih. Itu ya sih menurut saya. Oke, jadi begitu. Jadi menurut Anda berdua, apakah peran media sosial dalam berkembangnya budaya flexing ini juga berpengaruh? Menurut saya berpengaruh karena media sosial menyediakan ruang atau validasi seseorang untuk memamerkan harta melalui like, komentar, dan followers. Oke, kalau bila di media sosial sudah begitu, mungkin apa dampak psikologis bagi anak muda? Ya. Oke, mungkin dari saya ya, remaja itu kan merasa paling rendah diri dan cerdas dan diri itu lah. Mungkin itu aja sih, kan banyak komentar-komentar tuh yang menyinggung itu. Selain di bagian remaja, mungkin apakah budaya flexing ini memengaruhi pola konsumsi masyarakat juga? Menurut saya memengaruhi karena mendorong masyarakat untuk membeli kebutuhan yang tidak diperlui, tetapi hanya untuk gengsinya saja. Hanya untuk gengsinya saja. Iya. Berarti kalau gitu, apa ada dampak budaya flexing terhadap hubungan sosial? Kan tadi ada yang dibilang gengsi. Mungkin kalau dari saya ya, kan dia jawab, sekarang saya jawab. Dampak budaya flexing terhadap hubungan sosial itu menimbulkan kecemburuan, iri hati, sama ya yang lain-lain itu dah. Lain. Berarti flexing ini mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya atau enggak sih setelah dipikir-pikir? Menurut saya bertentangan dengan nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, kesederhanaan, dan empati. Oh, kalau udah gotong royong, mungkin apa nilai Pancasila yang paling terancam karena budaya flexing ini? dari saya, budaya ini nilai keadilan sosial dan kemanusiaannya itu berkurang karena ada yang iri, ada yang tadi itu
lupa saya. Gak lupa. Ya itu normal kok. Ya. Manusia memang bisa lupa. Mungkin karena kalian sudah memberitahu tentang dampak dan kekurangannya, kalau boleh tahu saya bagaimana cara menyikapi budaya flexing ini agar tidak merusak moral Indonesia. Dengan cara membatasi penggunaan media sosial, terus bersyukur, hidup sederhana dan fokus pada diri sendiri. Baiklah, kalau gitu mungkin saya membutuhkan waktu sebentar untuk membuat pertanyaan lagi. Yuk. Pertanyaan apa lagi ya? Apa lagi? Pertanyaan. Nah, saya sudah menemukan pertanyaan, tapi saya akan tulis terdahulu agar saya tidak melewati salah satu pertanyaannya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kalian sudah bilang kalau flexing ini demi status sosial. Lalu saya ingin bertanya, kenapa budaya flexing ini sering dianggap sebagai pencarian validasi diri? Ya. Menurut saya, karena flexing ini dia ingin diakui dirinya, dipuji dan dianggap kaya. Oh, apakah jika ingin dianggap kaya itu akan memengaruhi kejujurannya atau tidak? Mungkin menurut saya itu mendorong orang untuk berbohong itu sama untuk melebih-lebihkan kondisi dan situasi. Oke, Gitu sih. melebihkan kondisi. Kira-kira kalau misalnya kita melebihkan kondisi kita, apakah kita akan bisa terlilit utang karena demi validasi itu? Bisa, karena banyak orang yang beruntung memiliki hutang demi mengikuti gaya mewah masyarakat sekitar. Demi mengikuti rasa sekitar. Oke. Jika kita terus melakukan budaya flexing ini, apakah rasa empati sosial kita akan berkurang? Dulu banyak berkurang karena demi mengikuti gaya hidup mewah dan tidak melihat ekonomi kita. Langsung terobos ya. Kayak Oke, terobos. gantung orang juga. Oke. Tergantung orang. Tapi dipikir-pikir kalau flexing ini bisa memenuhi cara seseorang menilai kesuksesan nggak? Kayak misalnya kalau dia terus flexing ke orang-orang akan mengiranya dia akan sukses banget atau enggak? Bisa Jadi bisa diukur dari barang yang dibeli dan cara penampilan dia, bukan dari proses, karakter atau kontribusi sosial dalam masyarakat. Kontribusi ya. Oke, kontribusi. Tapi jika dia terus flexing gitu, ini dapat memicu konflik sosial nggak? Kayak misalnya ada orang iri dengki, karena dia iri dengki akhirnya dia terpicu untuk melakukan pinjol misalnya agar bisa mengalahkan flexingnya dia gitu. menurut saya ya, karena kan bisa menimbulkan kecemburuan sama rasa tidak adil dan dalam persaingan. Soalnya kan dia darinya ekonomi di bawah, tiba-tiba di atas gitu mengarang. Tiba-tiba di atas. Oke. Kan dari tadi kita bicara tentang flexing itu cara menanggapi sama negatifnya. Udah ada penjelasannya. Kalau saya mikir juga kalau misalnya pihak dari dalam kayak keluarga itu bisa nggak menyikapi budaya flexing, kayak orang tua gitu menyikapi anaknya jangan banyak-banyak flexing di media sosial gitu. Oh, maksudnya mencegah ini yang negatif? Iya, negatif. Bisa dengan cara keluarga dapat menanamkan nilai kesederhanaan dari kecil, terus rasa bersyukur dan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu di pihak istana sikap apa yang seharusnya dikembangkan untuk melawan budaya flexing? Dari bentuk pola pikir sama ini netralisasi itu. Oh, oke. Mungkin pola pikir aja sih yang Sama bertanggung jawab. bertanggung jawab. Oke. Menurut saya sekian aja pertanyaan saya karena saya sangat menyimpulkan bahwa budaya flexing ini sangat berbahaya bagi generasi muda.
Karena jika kita terus melakukan flexing itu kita bisa terjerat segini hutang, validasi atau enggak mencari ketenaran. Ya. Mungkin cara menanggulanginya dari pihak keluarga itu bisa memberi ceramah atau Dari kecil. ya ajaran gitu Ya, agar ajaran. tidak terus terjerumus dalam dunia flex ini, karena dunia flex ini sangat-sangat berbahaya. Yang menyombongkan diri. Ya bisa menyebabkan moral turun dan menyebabkan banyak orang iri dengki terhadap kita. Jadi kan otomatis banyak yang tidak suka ke kita dan menjadi musuh. Ya. Baiklah, sekian pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih Putra, terima kasih Yuda. Ya. Baik, sekian podcast dari kami. Kami memohon maaf bila ada salah kata atau menyinggung. Jadi saya di sini selaku Gong Kris. Saya Madi Yuda. Saya Atnyana. Saya Cesa. Saya Pande. Saya Keva. Baik, sekian perkenalan kami. Kami tutup dengan Pramo Santi. Oh, Santi Om.